Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad afroja nata'ijal fikri li arbabil hija wa hatta anhum mi sama'il akli kulla hijabi mi sahabil jahli amma ba'du. Baiklah, langsung saja saya di sini akan sedikit memaparkan sebuah artikel saya yang bertemakan peran bahasa dalam membentuk identitas budaya untuk keterampilan berpikir dan berinteraksi. Jadi, bahasa di sini tuh merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial. Selain itu, bahasa juga berperan penting dalam membentuk identitas budaya kelompok masyarakat. Identitas budaya ini mempengaruhi cara individu berpikir dan berinteraksi dengan lingkungannya. Setiap bahasa mempunyai ciri dari nuansa tersendiri yang mencerminkan budaya, nilai-nilai, dan gaya hidup penuturnya. Bahasa tidak hanya sebagai alat untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan, tetapi juga mencerminkan cara berpikir yang unik dan pola interaksi kelompok budaya. Dengan demikian, bahasa dan budaya mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi. Memahami peran bahasa dalam pembentukan identitas budaya sangatlah penting dalam masyarakat multikultural dan era globalisasi saat ini. Kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda merupakan keterampilan yang sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam hubungan bahasa, identitas budaya, kemampuan berpikir, dan pola interaksi dalam konteks masyarakat multikultural. Jadi sedikit isi pemaparan isi dari artikel tersendiri. Artikel saya sendiri yaitu bahasa itu memegang peranan penting dalam pembentukan identitas budaya suatu masyarakat. Sebagai alat komunikasi terpenting, bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan gagasan, nilai, dan norma masyarakat. Artikel ini mengeksplorasi peran bahasa dalam pembentukan identitas budaya dan pengaruhnya terhadap kemampuan individu berpikir dan berinteraksi dalam masyarakat. Melalui analisis mendalam tentang hubungan antara bahasa, budaya, kognisi, artikel ini menunjukkan bagaimana struktur linguistik, metafora, dan ekspresi idiomatik dapat mempengaruhi pola pikir dan persepsi masyarakat. Selain itu, memahami konteks budaya dan penggunaan bahasa yang tepat akan memfasilitasi interaksi sosial yang efektif dan membangun hubungan yang harmonis dalam masyarakat yang beragam. Oleh karena itu, artikel ini menekankan pentingnya memahami dan mengapresiasi kekayaan bahasa dan budaya guna meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan membangun interaksi bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi saya akan sedikit menjelaskan kata kunci dari isi tersebut. Yang pertama bahasa, yang kedua identitas budaya, yang ketiga kognisi, yang keempat interaksi sosial, yang kelima berpikir kritis. Baiklah, yang pertama bahasa. Bahasa adalah sebagai alat komunikasi manusia. Dengan bahasa ini memegang peranan yang sangat penting dalam interaksi. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beragam suku dan budaya. Dengan beragam bahasa daerah mulai dari Sabang hingga Merauke. Bahasa Indonesia juga menjadi simbol integrasi berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya keberagaman suku bangsa Indonesia yang ditinjau dari nilai sosial budaya dan latar belakang bahasa lokalnya masing-masing. Mampu mewujudkan kehidupan yang rukun sebagai bangsa Indonesia tanpa meninggalkan jati diri kesukaannya menarik perhatian. Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai harga diri dan martabat bangsa, serta falsafah hidup yang menempatkan warga negara Indonesia sejajar dengan masyarakat dunia. Dan yang selanjutnya ada identitas budaya. Bahasa juga memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam kemampuan berpikir dan berinteraksi, tapi juga dalam pembentukan identitas budaya. Jadi budaya adalah bagian dari identitas masyarakat dan membentuk cara orang hidup, berpikir, dan bersikap terhadap dunia di sekitar mereka. Hal ini mencerminkan bahwa bahasa juga merupakan bagian integral dari identitas budaya suatu masyarakat.
Dalam konteks Indonesia, identitas nasional Indonesia muncul dari perbedaan nilai budaya suku yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai budaya tersebut pada akhirnya dipadukan menjadi satu kesatuan yang membentuk jadi diri bangsa Indonesia. Yang selanjutnya ada kognisi. Kognisi ini merupakan proses kognitif yang melibatkan kemampuan memahami, mengungkapkan pikiran, dan berinteraksi dengan lingkungan. Proses kognitif biasanya dimulai dengan persepsi yang menyediakan data untuk diproses oleh kognisi. Proses yang dilakukan meliputi perolehan pengetahuan dan manipulasi pengetahuan melalui kegiatan mengingat, menganalisis, memahami, mengevaluasi, berpikir, membayangkan, dan berbicara. Kognisi juga berperan penting dalam perkembangan bahasa. Kemampuan kognitif memungkinkan orang memberi nama dan mengidentifikasi objek yang berbeda, memberikan ide, dan mengungkapkan pendapat melalui bahasa. Hadirnya kognisi di sini dalam perkembangan bahasa memungkinkan manusia menggunakan bahasa sebagai alat menggemukkan pendapat dan berinteraksi dengan orang lain. Selain itu, kognisi berkaitan dengan budaya. Kognisi ini merupakan kemampuan umum otak dalam menerima, menyimpan, dan mengingat kembali segala masukan yang masuk dan keluar otak. Ada hubungan antara budaya dan kognisi, di mana ada semacam pengakuan terhadap makna budaya. Dari sudut pandang antropologi, budaya dipahami sebagai pengetahuan bersama, bukan sekedar adat istiadat artefak. Yang selanjutnya ada interaksi sosial. Bahasa memegang peranan yang sangat penting, tidak hanya dalam kemampuan berpikir dan berinteraksi, tetapi juga dalam pembentukan identitas budaya. Interaksi sosial adalah kemampuan seseorang dalam menjalin hubungan sosial antar individu atau antar individu dengan kelompok yang ditandai dengan kontak sosial dan komunikasi. Dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat perlu berinteraksi dengan baik satu sama lain untuk membangun masyarakat yang tenang dan damai. Interaksi sosial ini sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dimanapun Anda berada. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan baik, persahabatan, bahkan bisnis untuk mendapatkan keuntungan. Bahasa dan budaya sangat erat kaitannya dan mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, harga diri, dan martabat bangsa. Bahasa juga merupakan alat untuk berpikir dan belajar. Pengajaran bahasa Indonesia menuntut kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian informasi, melakukan proses sosial, dan berinteraksi dalam proses pembelajaran. Dalam konteks ini, bahasa memegang peranan yang sangat penting sebagai sarana interaksi manusia. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, namun juga menjadi penjaga suatu budaya dan identitas etnik pemersatu berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang selanjutnya ada berpikir kritis. Berpikir kritis di sini adalah keterampilan yang harus dimiliki setiap orang. Ini adalah salah satu soft skill yang Anda butuhkan untuk memajukan karir dan kepemimpinan Anda dalam sebuah perusahaan. Berpikir kritis memungkinkan Anda berpikir rasional dan teratur dengan tujuan memahami hubungan antara ide dan fakta. Keterampilan berpikir kritis juga membantu kita memahami apa yang harus diyakini dan membuat keputusan yang jelas dan rasional tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus diyakini. Proses berpikir kritis juga mencakup kemampuan menarik kesimpulan, memberikan penjelasan lebih lanjut, memutuskan tindakan, dan berinteraksi dengan orang lain. Keterampilan berpikir kritis juga berperan penting dalam konteks pembelajaran bahasa. Pengajaran bahasa Indonesia menuntut kemampuan menggunakan bahasa sebagai alat penyampaian informasi, melakukan proses sosial, dan berinteraksi dalam proses pembelajaran. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jangan berputus asa apa yang telah hilang darimu dan jangan berbangga hati apa yang telah kamu dapatkan. Mungkin cukup sekian.